Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan untuk mengetahui informasi terkini terkait penanganan korban gempa bumi Cianjur, Jawa Barat, kami sudah bergabung bersama rekan kami Wilson Purba di Desa Cijedil, Cugenang, Jawa Barat. Selamat pagi Wilson, bagaimana perkembangan terkini terkait penanganan korban ataupun evakuasi di sana? Arlista, saat ini fokus kami adalah untuk evakuasi 39 korban yang hilang yang ada di kawasan Desa Cijedil, atau ini tepatnya persis di sebelah TK PGRI Cijedil, di mana kami perlihatkan Arlista bahwa saat ini longsor memang sudah menutupi jalan, dan kalau untuk jalan sudah mulai dibersihkan. Namun berdasarkan pengakuan warga sekitar, longsoran ini seharusnya adalah tebing yang cukup tinggi sekitar 5-6 meter seperti itu, dan di atasnya itu adalah rumah-rumah warga. Nah, rumah-rumah warga inilah yang kemudian akhirnya longsor turun ke bawah sampai dengan ke kawasan jurang yang ada di pinggir sini, dan disitulah korban diperkirakan ikut terjatuh saat longsor, kemudian diperkirakan masih berada di dalam timbunan ini. Nah, saat ini evakuasi sudah mulai dilakukan memang Arlista oleh beberapa orang. Kami tadi saat pukul 6:30 tiba di sini, kami melihat ada beberapa tim Basarnas yang tiba, dan kami konfirmasi kepada mereka nanti akan ada 120 orang tim Basarnas ini yang akan mencari korban hilang yang ada di Desa Cijedil sini. Nah, saat ini tadi kami juga sudah melihat bahwa mereka ini membawa alat-alat seperti membawa sekop, lalu juga membawa gergaji, mesin untuk bisa membantu proses evakuasi yang ada di sini. Nah, kita lihat juga di sana Arlista, bahwa di dekat pohon itu ada seperti atap, lalu ada memang seperti kayu ataupun bambu di situ. Nah, di situ merupakan diduga salah satu kediaman warga yang terdampak akibat longsor, dan saat ini kondisinya kita lihat sudah cukup hancur karena memang lokasinya ada di sekitar tebing yang ada di Desa Cijedil. Nah, 39 warga yang hilang berdasarkan data dari BNPB yang disampaikan kemarin sore di pendopo pukul 5 sore, Arlista ada 39 warga yang dinyatakan masih hilang, lalu 32 diantaranya ini merupakan warga Desa Cijedil yang ada di sini, dan 7 orang diperkirakan adalah warga yang melintas. Nah, kalau kita lihat Arlista di tanah sini, di jalanan ini ada lumpur basah. Ini diduga adalah kemarin malam memang ada longsoran Arlista, tapi karena memang terjadi sekitar pukul 1.04 malam, maksud kami terjadi gempa sekitar pukul 1:40 dini hari, namun masih belum tahu apakah ini dampak dari gempa kecil kemarin atau memang karena hujan, karena kita tahu ini lumpurnya beda warnanya, warna coklat muda yang basah seperti itu, artinya ada campuran air di dalamnya. Nah, metode yang digunakan oleh tim SAR gabungan di sini ini adalah dengan melihat saat ini di tanah longsoran ini apakah ada seperti minyak seperti itu. Jadi kita akan tujuannya adalah jika ada seperti minyak, seperti cairan berbentuk pelangi atau berwarna pelangi, itu artinya diduga ada jasad manusia di situ, sehingga di sini tim Basarnas juga masih harus dengan berhati-hati mencari para korban yang masih hilang. Jangan sampai ketika mencari dengan terburu-buru, ini malah justru akan membuat korban ditemukan dengan kondisi yang tidak layak. Nah, kita perlihatkan lagi Arlista di sebelah sisi kanan kami, ini adalah jurang yang cukup curam, karena memang ini sebelumnya adalah pohon-pohon bambu, lalu di bawahnya itu juga ada beberapa sedikit rumah-rumah dan juga bangunan. Kesitulah longsorannya yang terjadi cukup parah pada hari Senin jam 13:20 waktu Indonesia Barat. Sementara jika kita lihat ke bawah lagi, itu adalah aliran sungai dari Desa Cijedil ini. Kami lihat jika ke bawah Arlista ini, di bawah sana kami melihat banyak sekali terpal dan juga bambu dan juga barang-barang lainnya yang terlihat di permukaan. Nah,
Masih belum bisa dipastikan juga apakah ada jenazah yang sampai ke bawah sana, namun proses evakuasi akan terus dilakukan, apalagi tidak hanya tim SAR yang akan ke sini, namun juga tim gabungan dari BNPB maupun relawan dengan total hampir 6.000 orang akan datang ke sini, Arlista. Rencananya alat berat juga akan datang hari ini, namun masih melihat situasi dan juga kondisi. Jika kondisinya hujan dan cukup riskan, nanti dinilai untuk menurunkan alat berat tidak akan diturunkan. Namun jika ternyata kondisi hari ini cerah, alat berat ini akan diturunkan untuk membantu proses evakuasi, Arlista. Untuk suasana terkini di lokasi Anda, Wilson, apakah cuacanya bisa dikatakan cerah atau justru mendung? Arlista, saat ini di Desa Cijedil terpantau mendung, dan ini memang kondisi ini terjadi dari kemarin hingga hari ini, atau tepatnya dari 2 hari lalu hingga hari ini. Dan biasanya di kawasan Cugenjang dan juga Cijedil ini Cugenang maksud kami, dan juga Cijendil ini biasanya dari siang sampai dengan sore hari ini turun hujan. Nah, inilah kemudian yang perlu diantisipasi oleh warga dan juga tim SAR gabungan. Diharapkan semoga memang tidak hujan sehingga pencarian bisa berlangsung dengan baik. Nah, jika hujan, Arlista, akan menyulitkan karena jika kita lihat lumpurnya akan lebih cair seperti itu, seperti yang ada di belakang saya ini. Dia berwarna coklat muda yang tentunya ini materialnya akan lebih berat karena tanah bercampur air dan sulit untuk mengevakuasinya. Apalagi nanti ketika proses evakuasi dilakukan, ini akan lebih memakan waktu karena dia lebih berat dan juga lebih padat sifatnya. Nah, kemarin juga Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menyebutkan bahwa tidak hanya warga yang berada di kawasan Cijedil sini saja yang harus waspada, namun warga-warga yang mengungsi di kawasan perbukitan ini juga harus waspada. Jangan sampai tenda mereka juga jadi terkena longsor seperti itu karena adanya hujan dan mereka tendanya di pinggir tepi bukit ataupun tepi jurang, sehingga diharapkan tentu ini tidak membuat bencana baru di kawasan Cugenang, Cianjur, Jawa Timur ini, Arlista. Sementara itu, Wilson, untuk cuaca Anda katakan bisa dikatakan mendung, dan Anda juga sempat menyampaikan untuk nantinya petugas akan mengerahkan alat berat, tapi masih melihat kondisi cuaca. Jika dibandingkan pada kemarin, Wilson, kemarin di lokasi Anda ini memang sudah di-standby-kan sejumlah alat berat. Kalau saya tidak salah ini ada sekitar 4 atau 5 alat berat, namun hari ini terlihat tidak ada. Alasannya seperti apa, Wilson? Kenapa alat berat justru ditarik dari petugas? Arlista, alat berat tidak ditarik, tapi memang di-standby-kan di kawasan sini karena memang ini kawasannya cukup luas. Kami berada di tengah-tengah dari longsor, sementara alat berat ada di atas atau di kawasan halaman TKPGRI. Nah, alat berat memang di-standby-kan di sana karena memang dinilai lokasinya cukup aman, dekat dari pinggir jalan, dan dinilai ini untuk longsor di sana ini tidak akan terlalu parah dampaknya karena memang tidak jurang seperti ini, dia hanya berbentuk belokan namun turunan, sehingga dinilai lebih aman untuk menempatkan 4 alat berat di sana. Nah, alat berat itu memang di-standby-kan, Arlista, jika diharapkan suasana hari ini tidak hujan atau cerah seperti itu, alat berat kemudian diharapkan bisa diturunkan untuk bisa menggali tanah longsor di sini. Nah, menjadi yang perlu diperhatikan juga, Arlista, adalah tim SAR dan juga tim evakuasi di sini harus benar-benar memperhatikan tekstur dari lahan, karena kalau misalnya alat berat ini diturunkan langsung mengeruk tanah, ini juga kan dikhawatirkan akan membuat longsoran kecil baru di sini, sehingga itu yang tentunya tidak kita harapkan saat proses evakuasi yang terjadi hari ini. Baik, berarti alat berat memang tidak ditarik namun disiagakan di titik-titik yang aman. Wilson, saya tertarik dengan kondisi bangunan di belakang Anda ini, tepatnya di bawah Anda, ini masih terlihat kokoh. Selain itu, apakah masih ada warga yang nekat tinggal di sekitar area longsor di Desa Cijedil, Cianjur, Jawa Barat? Baik, Arlista, kami perlihatkan bahwa memang di belakang itu
memang terlihat masih berdiri. Namun jika secara detail ada bangunan warna hijau, di bawahnya juga ada atap-atap rumah warga yang ternyata gentengnya ini sudah roboh, sudah hancur, dan di bangunan yang ada berwarna hijau ini juga terlihat retakan-retakan yang terjadi. Dan memang kalau kami kemarin Arista melihat ke sejumlah desa yang ada di Cugenang, ada desa Cirumput dan juga ada desa Bayabang. Di sana memang kondisinya cukup membingungkan Kak Arista, karena ada rumah yang rata dengan tanah, namun di sebelahnya ada rumah yang masih berdiri kokoh. Yang menjadi perhatian dari BMKG adalah memang karena banyak struktur rumah di sini yang ternyata tidak memenuhi standar gempa, sehingga ketika nanti pembangunan ulang ini juga harus membutuhkan tenaga ahli untuk memastikan rumah-rumah yang akan dibangun baik dari bantuan pemerintah ataupun secara mandiri ini memenuhi standar gempa, sehingga ketika ada gempa ini bisa tetap berdiri kokoh dan kerusakannya bisa diminimalisir Arista. Nah, kalau untuk warga yang tinggal di sini ini sudah tidak ada, kebanyakan warga mengungsi, apalagi ini masih daerah rawan. Kita lihat tadi tebing yang berada di sini hanya sekarang tinggal tanah-tanah seperti itu. Jadi jika diharapkan memang tidak ada longsor susulan, namun untuk mengantisipasi itu warga pun meninggalkan rumah mereka masing-masing dan juga sempat membawa harta benda mereka jika sempat, kemudian pergi ke tempat yang lebih aman, baik ke rumah keluarga ataupun ke posko pengungsian yang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah maupun secara swadaya Arista. Nah, sebenarnya di sini juga kami lihat masih banyak rumah warga yang berdiri, namun memang banyak kerusakan, ada yang keretakan ataupun ada yang sebagian ruangannya ini sudah hancur, dan kami masih belum melihat ada warga yang datang kembali ke sini untuk mengambil barang-barangnya, karena memang ini merupakan hari keempat proses evakuasi Arlisa. Untuk rumah bisa dikatakan sudah tidak layak ataupun tidak aman dihuni. Lantas tadi juru kamera sempat menyorot ada kandang di belakang Anda. Untuk hewan ternak dari warga sendiri, apa ikut dievakuasi atau seperti apa, Wilson? Arista, memang kami juga melihat itu bentuknya di ujung sana berwarna biru, atapnya masih terlihat kokoh, dan juga di sana kami melihat memang ada tempat untuk pakan ternak. Kami tidak bisa memastikan memang apakah di sana masih ada hewan-hewan ternak dari warga. Namun sepenglihatan kami di sini ada beberapa pintu yang terbuka dan ternyata ada juga yang jebol akibat longsoran ini. Sepertinya kami melihat tidak ada hewan di sana, artinya kami tidak tahu apakah memang hewan-hewan ini sempat diselamatkan atau memang dibiarkan oleh pemiliknya. Namun kami melihat di sini bahwa tanah ini sebagian besar ini masuk ke dalam bangunan peternakan. Tepatnya ini dari belakang sekitar 2 meter ke depan ini tanah masuk ke dalam, dan itu kami belum bisa memastikan seperti apa kondisinya, karena jika kami turun ke bawah memang ini agak masih riskan, dan kami juga masih menunggu tim evakuasi untuk sebenarnya seperti apa prosesnya, apakah kami nanti cukup aman untuk turun atau cukup aman untuk melihat lokasi-lokasi yang dinilai ada jenazah. Kami akan menunggu arahan dari mereka, karena ya tim evakuasi ini tentunya lebih berpengalaman untuk di medan-medan seperti ini, Arista. Wilson, pasca kedatangan Presiden beserta sejumlah menteri di Desa Cijedil ini, siang harinya dilanjutkan evakuasi pencarian korban. Apakah ada update terkini petugas menemukan korban yang tertimbun tanah longsor di sana, Wilson? Arista, di hari ketiga pencarian evakuasi, maksud kami pencarian korban kemarin, hanya ada 1 jenazah yang ditemukan atas nama Nining berusia 64 tahun yang merupakan warga Desa Cijedil. Nah, jadi total sudah ada 272 warga yang ditemukan saat akibat gempa Cianjur yang terjadi pada Senin pukul 13.20 waktu Indonesia Barat. Nah, mengapa hanya 1? Karena memang kemarin Arista hujan durasinya ini cukup panjang memang, sehingga tim evakuasi dan juga pimpinannya pun memutuskan untuk tidak mengambil resiko yang lebih dalam, karena untuk
memastikan juga keamanan dari tim evakuasi yang terdiri dari tim SAR gabungan, tim BNPB, dan juga relawan dari berbagai institusi dan juga lembaga. Nah, tentunya diharapkan nanti hari ini evakuasi bisa berjalan dengan lancar sehingga 39 jenazah yang masih hilang yang berada di kawasan ini bisa ditemukan oleh tim evakuasi yang tentunya juga sudah setiap hari melakukan pencarian di kawasan ini. Saat ini kayak memang yang informasi yang kami dapatkan, tim SAR gabungan, tim SAR akan membantu di sini sekitar 120 orang yang diterjunkan, namun berdasarkan pengakuan dari Ketua BNPB menyatakan kemarin bahwa akan ada 6.000 tim evakuasi gabungan yang akan membantu proses pencarian di kawasan ini, Arlista. Wilson, untuk kontur tanah masih dikategorikan riskan ataupun labil. Petugas juga masih belum diturunkan sepenuhnya, kurang lebih tadi sebanyak 120 petugas. Untuk kondisi terkini permukiman warga, mungkin juru kamera Anda bisa memberitahu untuk lokasi sekitar ini seberapa besar ataupun seberapa parah rusaknya rumah yang ada di Desa Cijedil, Wilson? Baik, Arlista, kami akan perlihatkan sisi yang aman atau sisi yang tidak terdampak longsor, karena kita lihat longsor memang hanya sampai sebatas ini, atau kami perlihatkan lebih detail lagi, hanya batasnya ada di sini saja, Arlista. Kita lihat kalau misalnya dari rumah ini sampai dengan ke tembok atas itu batasnya tidak terkena longsor. Dan kita lihat juga tembok di atas itu masih berdiri kokoh, yang terdiri dari batu-batuan yang kemudian disemen dan kemudian membentuk tembok seperti itu. Nah, tapi kita lihat juga rumah-rumah di atas ada yang sebagian runtuh, namun ada sebagian rumah juga yang masih berdiri. Kita lihat ini di layar kaca Anda, satu sisi rumah masih berdiri utuh namun sebagian juga sudah roboh. Nah, di atas kita lihat juga, kami tidak bisa melihat secara detail, namun ada seng yang terjatuh seperti itu, yang pasti itu bukan pada tempatnya karena dia mengarah ke rumah tetangganya. Dan juga kami perlihatkan di sini, Arlista, ini rumah yang masih dalam pembangunan tapi memang masih berdiri, retakan-retakan kami perlihat juga cukup minim karena memang kita lihat di atasnya itu tidak longsor juga, jadi tidak terkena dampaknya. Saya juga akan sedikit berjalan ke sini. Saya lihat ini, Arlista, kalau di bagian ini rumahnya ini masih dikatakan aman. Jika kami kemarin sudah pergi ke beberapa rumah dan melihat dampak dari gempa, ini kalau untuk di sini masih dinyatakan sedikit aman, Arlista, karena memang lagi-lagi konturnya kalau misalnya semakin ke belakang saya sana, ini arahnya tidak terlalu miring, jadi agak sedikit mungkin kemiringannya ini mungkin sekitar tidak sampai 45 derajat. Artinya juga masih ada pondasi yang cukup kuat untuk menahan rumah-rumah ini sehingga tidak roboh, Arlista. Baik, berarti untuk kondisi rumah bisa dikatakan cukup rusak parah. Namun untuk keamanan, Wilson, ini kan otomatis banyak warga yang meninggalkan barang berharga mereka di dalam rumah. Untuk keamanannya sendiri seperti apa? Apakah ada petugas yang rutin patroli di Desa Cijedil atau justru warga bergantian patroli untuk area permukiman mereka sendiri? Ya, Arlista, sepertinya menjaga harta benda ini tidak menjadi fokus utama dari para warga yang tinggal di sini, karena kami tadi ketika menyusuri dari pinggir jalan hingga ke sini, ini memang ada sebagian rumah yang ditinggal saja oleh pemiliknya karena memang saat ini bangunan rumahnya dinilai sudah tidak kuat untuk menopang, sehingga tidak berani masuk ke rumah untuk menyelamatkan harta bendanya. Namun kami juga tadi melihat ada
rumah yang sudah hampir kosong seperti itu, beberapa lemari dan juga alat elektronik ini sudah dibawa keluar. Jadi memang ini keputusan dari warga sendiri, Arlista, mereka ingin menyelamatkan atau tidak, karena memang ada yang takut untuk melihat kondisi rumah mereka yang sudah miring ataupun retaknya cukup parah, atau ada juga yang memang berkesempatan untuk mencoba menyelamatkan barang-barang dan juga harta benda mereka meskipun tidak langsung dievakuasi ke posko pengungsian ataupun ke rumah warga, tapi ditempatkan di sekitar ini juga. Misalnya kayak lemari ditaruh di pinggir jalan, kemudian barang-barangnya, pakaiannya ini dibawa untuk ke posko pengungsian ataupun ke rumah keluarga mereka, Arlista. Wilson, saya melihat di belakang Anda ini ada petugas dan ada sejumlah warga. Warga yang datang itu apakah warga lokal atau rekan media yang ingin meliput atau seperti apa, Wilson? Arlista, kami tidak pastikan mereka apakah warga lokal ataupun memang warga di sini, karena memang sejak kejadian ini berlangsung banyak warga yang melihat ke sini, bahkan warga dari luar kecamatan dan juga luar Cianjur untuk melihat kondisi di sini. Ada yang ingin survei untuk melihat dan juga memastikan bantuan apa yang dibutuhkan. Ada juga yang ingin survei untuk memastikan apakah memang masih butuh relawan dan juga membutuhkan peralatan khusus untuk melakukan evakuasi. Namun kita lihat juga di sini memang ada petugas dari tim SAR gabungan, lalu juga ada dari TNI di sini, karena memang ada namanya tim advance, Arlista. Jadi biasanya setiap pagi atau dini hari atau malam hari, tim advance ini datang ke lokasi-lokasi tertentu untuk melihat dan juga memastikan apa yang dibutuhkan hari ini, berapa petugas yang dibutuhkan hari ini, sehingga petugasnya ini ketika datang ke lokasi ini tidak mubazir, Arlista. Jika ternyata di sini yang dibutuhkan hanya 100, maka 100 lah yang akan diterjunkan ke sini. Dan ini juga tentunya koordinasi antar tim evakuasi gabungan, karena melihat saat ini tim evakuasi ini tidak hanya terdiri dari satu institusi, namun dari banyak institusi yang terlibat di dalamnya, tidak hanya pemerintahan, namun juga relawan atau NGO juga hadir di sini. Nah, biasanya tim advance ini kemudian akan melaporkan ke pimpinan masing-masing untuk menyatakan bahwa memang dari lembaga ini ada berapa orang, dari lembaga ini ada berapa orang, dan alat-alat yang dibutuhkan apa, sehingga ketika datang ke sini semuanya dalam keadaan siap dan teratur untuk menyisir kawasan yang terdampak longsor ini, Arlista. Wilson, tim advance selain pendataan, apakah ada juga petugas yang membatasi jika ada warga yang ingin memasuki area rawan longsor ini? Ya, Arlista, di depan sebenarnya ketika kami masuk tadi ada garis polisi yang berjaga, hanya warga sekitar memang. Dan ketika kami tadi mencoba masuk, ini memang tidak dilarang seperti itu. Kami tidak bisa memastikan apakah karena kami memang media yang diperbolehkan masuk ke kawasan longsor ini atau seperti apa. Tapi jika kita lihat tadi di depan memang ada beberapa warga yang masuk, dan kalau misalnya dari pakaiannya sebelumnya kami lihat ini sepertinya bukan warga sini, namun warga yang memantau ini, Arlista. Namun kami perhatikan juga memang tidak ada larangan untuk masuk ke kawasan ini. Garis polisi memang sudah dipasang, beberapa kursi penjaga di depan ini sudah dipasang, dan juga ada warga yang duduk di sana, tapi ini hanya sebatas itu saja batasannya. Namun untuk larangan masuk ke kawasan ini tidak ada secara jelas digambarkan, Arlista. Nah, Arlista, kami gambarkan sedikit karena memang sampai dengan saat ini listrik dan juga air masih padam di sini, Arlista. Di lokasi-lokasi pengungsian yang ada di sekitar sini pun masih padam, karena memang kalau dilihat dari sana itu longsoran yang ada bambu, memang ada beberapa kabel yang tertimpa bambu seperti itu, sehingga membahayakan jika PLN juga ingin memaksakan untuk menyalakan atau mengalirkan listrik ke desa-desa. Nah, biasanya seperti ini juga artinya selain listrik yang juga menjadi perhatian adalah air, karena takutnya ketika air dinyalakan dari pusat-pusat tertentu ini malah justru akan menambah bencana-bencana lain yang tentunya tidak kita harapkan, Arlista. Baik, terima kasih banyak atas laporannya, Wilson Purba. Kami masih akan terus memantau perkembangan terkini evakuasi di lokasi Anda menyampaikan. Wilson, jaga kesehatan, jaga keselamatan. Selamat bertugas kembali, Wilson.
Pemirsa, Breaking News masih akan segera kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.